Belajar ekspor 10 menit bersama Nada Nalida. Kalian bisa belajar tentang keseharianku, bagaimana caranya aku dealing dengan supplier, aku mendapatkan buyer, dealing bersama buyer dengan metode pembayaran yang sangat spektakuler. Jadi kalian bisa nonton dan mempelajari itu dalam 10 menit. Jangan lupa bawa catatan, siapkan buku, siapkan pena, dan mulai jadi eksportir mudah tanpa modal. Hai, aku Nada Nalida, kembali lagi. Kali ini topiknya adalah pertanyaan template dari buyer. Dan pertanyaan template yang wajib kalian kasihkan ke buyer. Nih, biasanya kita kan kebingungan, kayak Kak, aku kalau ketemu buyer aku tanya gimana Kak, aku ngechat buyer pertanyaannya seperti apa ya. Kak, kalau aku dapat respon seperti ini aku harus ngerespon gimana ya? Itu pertanyaan template banget. Oke, pertanyaan template dari buyer. Pasti nih spesifikasi yang kamu punya. Kedua, metode payment. Tapi sebenarnya itu pertanyaannya lebih ke eksportir seharusnya. Pokoknya buyer pasti tanya satu, spesifikasi yang kamu punya. Dua, pastinya adalah harga. Ya, ini dua wajib pertanyaan dari buyer. Tapi yang perlu kalian garis besarin adalah pertanyaan wajib para eksportir ke buyer. Jadi ini misalkan kalian mau kirim offering letter gitu ya, kirim quotation letter atau yang lain-lain, mau email atau kalian udah dapat nomor WhatsApp-nya langsung tuh. Apa yang perlu kalian lakukan? Pertama kali yang perlu kalian lakukan adalah, ini aku jalanin sendiri ya dari sekian banyak chat yang yang aku lakukan. Gimana langsung dibales, gimana langsung dapat harga itu kayak gimana? Ini aku sharing ke kalian. Jadi pertama, tentunya kita harus memperkenalkan diri. Jadi kalau misalkan, halo, aku Nada Nalida, aku mengetahui nomor kamu dari website, aku melihat perusahaanmu bergerak di bidang seperti ini, dan kebetulan aku adalah eksportir dari negara Indonesia. Untuk komoditi ini, aku punya spesifikasi ini, kuantitinya sekian, aku bisa shipment di bulan ini. Jadi yang ini kalian isi sendiri ya, maksudnya misalkan sekarang Februari gitu, aku bisa shipment di bulan Februari. Kalau misalkan kalian mau lebih formal lagi, kalian mungkin bisa tanya ke ChatGPT atau Gemini AI untuk langsung kirim ke WhatsApp atau kirim langsung ke email. Ya, biasanya kan di email kan sebelum offering letter atau quotation letter itu ada kalimat panjang tuh. Nah, kalian mintalah sama Gemini itu. Tapi ketika buyer itu udah balas, halo Nada, gitu, apa yang harus kita lakukan? Atau dia ketika tanya, apakah kamu punya spesifikasi untuk, misalkan aku main fishmeal ya, apakah kamu punya spesifikasi untuk fishmeal? Jangan dijawab, jangan pernah sekali kalian jawab dengan semuanya detailnya udah ada di katalog. Jangan ya. Kalau bisa katalog tetap kalian kirim tuh, tapi kalian kasih ini spesifikasinya, tetap kalian tulis lah di WhatsApp itu tadi. Terus langsung kalian tembak, mau ikan terms apa, FOB atau CFR, seperti itu. Dia langsung jawab tuh, oh FOB atau CFR. Kalau CFR tanya portnya negara mana, terus dia jawab nih, misalkan Chittagong gitu, aku mau kirim ke Chittagong. Oke. Dengan spesifikasi, misal fishmeal tuh ada 5 spesifikasi gitu ya. Dengan 5 spesifikasi itu tadi, yang mana yang kamu inginkan gitu. Terus dia bilang, aku ada spek sendiri, speknya protein sekian, S sekian, TVBN sekian. Oke. Untuk bulan ini aku punya base rate, kalau misalkan kamu mau ambil CFR gitu kan. Oke, berapa? Aku kasih $1.300 CFR, misalkan gitu. Terus dia ngerasa kayak ketinggian nih gitu. Terus aku tanya, metode paymentnya seperti apa? Metode paymentku LC. Nah, kalau misalnya kalian dapat bayar Bangladesh, nggak asing ya, kalau Bangladesh tuh selalu pakai LC. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan payment agar tidak LC dari buyer tersebut? Jadi, ketika aku bilang paymentnya seperti itu LC, aku minta dia untuk datanglah ke Indonesia. Jadi goalsnya itu adalah dia datang ke Indonesia, bukan transaksi lewat online terus langsung dealing. Ya sebenarnya pinginnya seperti itu, tapi komoditiku ini mengharuskan untuk visit karena emang banyak yang dicek gitu ya, baik itu mesin, baik itu bahan baku dan lain-lain gitu. Kalau misalkan ada kesempatan dealing tanpa bayar visit gitu,
mantap. Jadi udah dia datang ke Indonesia, dia ngobrol, terus kalau misalkan dia butuh fish meal, habis itu aku bilang, udah kamu kalau misalkan mau nego harga, jujur li, itu pastinya itu bayar tuh selalu nego harga. Ya udah, kalau kamu mau nego harga, kamu tahu aku trader nih, kalau kamu mau nego harga langsung aja ke supplier. Kenapa aku bisa langsung kasih suppliernya? Satu, karena aku udah berhubungan baik sama supplier ini. Jadi walaupun nggak ada apa hitam di atas putih, dia ngasih fee ke aku. Ya, dia ngasih fee ke aku selalu. Terus ternyata bayarku ini malah, kamu jangan ambil fee ya dari supplier, atau dia bahkan kayak, aku tambahin fee kamu dapat 2 dari 2 sisi, baik supplier iya, bayar iya. Kadang kayak gitu juga tuh bayarku. Oke, akhirnya dapatlah nego, dapat harga. Oke, setelah itu dealing, mereka bikin kontrak. Dan biasanya Bangladesh itu LC dia bisa bayar telegraphic transfer. Karena apa? Karena dia visit, dia ketemu suppliernya, dia form dengan tempatnya, dia lihat. Oh iya. Dan lucunya, nih ketika di supplier nih di supplier ya ceritanya. Terus aku tuh bisik-bisik, kan suppliernya kan kurang mengerti bahasa Inggris. Aku bisik-bisik tuh sama bayarnya. Sir, he said if the payment cannot if LC because he doesn't understand how to give LC and read the LC and send to bank and prepare document because he never doing export and he doesn't wanna dizzy. Langsung jawabannya biar apa? Yes Miss Nana, I will pay 100%. Don't think too much. Aku speechless, dia bilang kayak gitu. Padahal sebelumnya tuh dia tuh ngotot, nggak bisa kok, harus buka LC gitu. Terus setelah keluar dari gudang itu, aku tanya ke dia kayak, how can you will not use LC? I think your country must payment with LC. Terus dia jawab, ya emang bayarnya harus pakai LC gitu ya, tapi aku punya cara lain. Aku punya company di Singapura. Aku nanti buka LC untuk Singapura transfer uangmu ke sini. Atau kalau bisa aku buka kantor di Indonesia, LC-nya nanti atas nama perusahaanku di Indonesia yang bayar kamu. Well, dan itu terjadi. Makanya pembayaranku selalu payment 100%. Dan sebenarnya banyak banget ya orang di sekelilingku, eksportir itu selalu dapat payment 100%. Bahkan sekalipun itu aku ketemunya itu nggak langsung bayar kayak lewat trader gitu ya, itu beneran paymentnya itu dia tuh 100%. Bahkan bilang gini, karena ada fishmail nggak? Aku ada bayar nih, paymentnya dia bagus, dia bayar kepercayaanku. Jadi dia bayarnya 100%. Dan bukan masalah gimana untuk mendapatkan payment 100%, karena aku tahu kapasitas diriku ini nggak punya modal nih ya. Jadi kalau misalkan kalian masih ngerasa mustahil itu pastinya modalnya besar, enggak, jalanin aja dulu, kalian coba dulu. Jadi kalau misalkan kalian udah nonton belum videoku sebelumnya yang runtutan untuk jadi eksportir, entah itu mulai dari supplier dulu, entah itu mulai dari buyer dulu, entah itu mulai dengan prepare dokumen dulu. Ada banyak cara. Kalian nggak perlu mengingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 step, nggak perlu. Kalian hilangkan semua step di kepala kalian fokus sama satu step ini. Satu step, misalkan oke, aku akan memilih mencari supplier. Ya udah, fokus aja sama satu ini. Ketika kalian udah ngerasa full, oke, aku udah ngerasa enough nih, aku cari supplier. Langsung ke step kedua. Jadi kan nggak usah mikirin 2, 3, 4, 5 setelah ini, nggak usah. Karena percuma kalian pikirin itu kalau kalian nggak punya tindakan langsung. Nah, jadi ketika aku beneran tahu, ekspor itu cari supplier dulu. Ya, aku tutup mata tentang dokumen, bener-bener tutup mata tentang dokumen, aku pakai undername aja. Ketika aku udah ngerasa puas, gimana ya cara cari buyer? Ada orang ngasih tahu kalau misalkan lewat Facebook, ya udah aku fokus aja di Facebook, aku nggak pakai aplikasi lain. Dan akhirnya aku dapat buyer di situ. Terus karena aku selalu kayak nggak ada lingkungan para funder yang punya banyak uang itu untuk biayain ekspor, atau keuntunganku itu nggak sebesar kalau misalkan shipment di komoditi lain gitu ya. Ya udah, akhirnya aku mau nggak mau untuk memperjuangkan payment 100%. Sekalipun kalau kalian tahu ya, bayarku nih yang ada di negara India
kita mau dealing fish oil nih. Kita mau dealing fish oil, dia bilang kalau misalkan metode payment 100% tuh gak akan bisa, itu sangat mustahil. Tapi kemustahilan itu, there is no impossible in the world. Ya, dan aku bisa membuktikan ke dia bahwa aku bisa kirim 100 kontainer, itu semuanya selalu payment 100% di awal. Dan itu nggak dicicil, bukannya 20 terus 80, nggak, itu benar-benar 100% di awal untuk shipment fish oil. Ya, gitu. Jangan lupa untuk kalian semua yang tetap mau jadi eksportir, tetap berusaha. It's okay kalau kalian nggak progresnya nggak secepat mereka, tapi yang namanya rezeki itu dijemput, bukan hanya ditunggu aja. Oke, aku Nada Nalida, see you. Oke, buat kalian yang punya persoalan tentang ekspor, kalian bisa langsung DM aku di Instagram, yaitu Nada Nalida. Dan buat kalian jangan lupa ikutin, tonton semua, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau sekiranya video yang kalian tonton adalah bermanfaat. Oke, jangan lupa nyalakan lonceng. Aku Nada Nalida, see you.